Jalan pulang, OTW Banyuwangi. Halo Sobat Milenial and Gen Z Idea Times, back with us again. Yes. Ridwan Haji Pitoko dan juga Uncle Wawan. Kok lemes banget sih kayaknya? Udah ya mengikuti cuaca Semarang yang mendung kayak gini Uncle ya. Iya. Tapi enggak dong, tetap semangat karena hari ini kita akan balik ke Jakarta. Ya, benar sekali. Jakarta. Setelah hampir 2 pekan kita melanglang buana Yes. dari Anyar, Banyuwangi, terus juga sekarang kita tiba di Semarang. Akhirnya kita akan kembali ke Jakarta ya Uncle ya. Betul. Tapi hari ini sebelum kita balik ke Jakarta, kita akan mampir dulu kemana? Ke pabriknya Sido Muncul. Pabriknya Sido Muncul di Bergas, Semarang, Kita Jawa mau lihat Tengah. aktivitas pabrik ya? Ya. Sana ya. Kita mau lihat kegiatannya seperti apa dan juga Yoi. nanti kita akan sedikit review pabrik Sido Muncul seperti apa buat para teman-teman atau sobat Betul milenial dan sekali. Gen Z Idea Times biar nggak penasaran. Jadi ikuti terus perjalanan kami berdua dari Semarang ke Jakarta dan nanti akan mampir ke pabrik Sido Sido Muncul. Muncul. Let's go Uncle. Yuk. Kami bertemu dengan Bambang Supartoko selaku manajer Pusat Penelitian Rempah Sido Muncul. Beliau mengajak kami berkeliling ke tempat pembibitan dan penanaman rempah-rempah yang ada di pabrik Sido Muncul. Kita mau masuk ke lab kultur jaringan. Benar ya, Pak ya? Oke. Bagian dari Pusat Penelitian Rempah Sido Betul Muncul. sekali. Masih sama Pak Bambang. Siap. Ayo Pak, Ya, kita yuk, masuk ke dalam, masuk, Pak. Pak. Wah, ternyata dalamnya begini ya Pak ya. Seperti ini dalamnya. Nah, mungkin bisa jelaskan Pak ke Sobat Milenial dan Gen Z Idea Times Pak. Ya. Ini dipakainya untuk apa gitu oleh Pusat Penelitian Rempah Sido Ini Muncul? merupakan salah satu fasilitas di Laboratorium Kultur Jaringan. Tempat ini namanya ruang inkubasi. Oke. Inkubasi. Ruang ya, inkubasi itu setelah dilakukan penanaman dari eksplan namanya. Jadi di bagian tanaman yang terpilih unggul kemudian ditanam di media agar. Ada agar-agar seperti ini ditanam di sini ya, Kecil ditanam ya, Pak di ya? kecil. Yang ditanam itu bisa dari tunas, bagian tunas, bisa bagian daripada buah, bisa dari akar, kecil sekali. Asal muasal dari tanaman untuk tanaman ini. Tanaman unggul, tanaman yang sudah unggul, dan itu tanaman yang sudah dilakukan standarisasi. Jadi di sini tujuannya adalah untuk pengembangan, perbanyakan dan untuk mendapatkan bibit yang bermutu, bibit yang standar, bibit yang bebas penyakit. Nah, kemudian ditanam di sini. Nanti lama-lama ini setelah tumbuh akan menjadi tanaman yang lebih Banyak tumbuh lagi. lebih banyak lagi. Nah, salah satu tanaman saya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini tanaman ini yang udah- sudah tumbuh. Oh Sudah tumbuh subur begini. Lah nanti sudah ada akarnya, sudah ada tunasnya. Itu baru dibawa. Nah, nanti ini Setelah itu? ya ini Diambil aklimatisasi. Ini nanti diambil, dilepas, kemudian nanti tanam dan itu dilakukan di transplanting di tempat nursery, tempat Oke. pembibitan. Bibitan ya. Terus masuk ke greenhouse untuk dilakukan pengembangan di sana sampai menghasilkan rimba. Nah, bisa jelasin nih Pak ke Sobat Milenial dan Gen Z Idea Times yang nonton nih, kita lagi di mana sekarang nih Pak? Benar ya, Pak. Ya, saat ini kita bersama-sama berada di greenhouse yang dimiliki Pusat Penelitian Rempah Sido Muncul. Tempat ini merupakan tindak lanjut kegiatan kami yang ada di laboratorium. Oke. Di sana tadi ada kegiatan kultur jaringan. Hasil daripada kultur jaringan dibawa ke tempat ini. Oh gitu. gitu. Iya. Kalau Pak Bambang sendiri dan juga Sido Muncul, bagaimana Pak mengembangkan kebutuhan herbal untuk produk apa namanya Sido Muncul sendiri Pak? Munculnya. Nah, Sido Muncul memiliki misi besar ke depan bagaimana bahan bakunya itu tetap berlanjut dengan keberlangsungan yang cukup, menjamin mutu. Nah, ini salah satunya kami melakukan penelitian terutama bagi tadi sudah kita sampaikan tanaman-tanaman yang memiliki peran penting, kemudian juga di antara tanaman tersebut masih berupa tumbuhan. Artinya, tanaman tersebut masih diambil dari alam. Lah, kami punya kepekaan, kepedulian terhadap pelestarian,
juga dalam pengembangan untuk bisnis ini di masa-masa sekarang dan mendatang. Ada suatu kegiatan yang sudah dibuat antara kita dari pusat penelitian rempah di sini menyiapkan bibit, menyiapkan standar daripada benih itu bermutu, kemudian dikembangkan di tingkat petani merupakan mitra kerja kami punya program kemitraan, kemudian di tempat petani dikembangkan sesuai dengan arahan kami, sesuai dengan pendampingan kami, sehingga mutunya sesuai dengan ada standar Sido Muncul. Nah itu kemudian diserap kembali ke Sido Muncul untuk memenuhi kebutuhan kami. Nah, Sobat Milenial and Gen Z Eden Times, kami masih bersama Pak Bambang. Kalau tadi kita dari greenhouse dan juga dari laboratorium laboratorium kultur jaringan. Dan sekarang kami bertiga ada di Agrowisata Sido Muncul. Nah Pak, tujuan utama dari adanya Agrowisata Sido Muncul ini apa Pak sebenarnya Pak? Pertama, dari pengembangan, penelitian dan pengembangan tadi kaitannya dengan pelestarian keanekaragaman hayati tanaman obat. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pelestarian terhadap satwa-satwa langka. Ya, satwa langka di Indonesia. Kami Sido Muncul ingin berkontribusi untuk pelestarian satwa langka di mana tempat ini sudah merupakan bagian dari lembaga konservasi atau LK. Oh, di sini ya Pak ya? Iya, sudah mendapatkan izin sebagai lembaga konservasi, sebagai benteng terakhir pelestarian satwa. Nah, kemudian tempat ini pula sebagai tempat untuk edukasi bagi masyarakat untuk hadir ke sini karena Sido Muncul pada dasarnya adalah terhadap perusahaan yang cinta terhadap lingkungan. Selamat sore, Pak Seno. Selamat sore Pak Seno. Setelah mengunjungi Agrowisata Sido Muncul, kami selanjutnya mendatangi ruangan ekstrak produk tolak angin dan bertemu dengan Pak Seno selaku Factory Manager Ekstrak Semarang Herbal Indoplant. Saya pengen tanya nih Pak, sebenarnya SHI itu untuk Sido Muncul tuh seperti apa Pak? Perannya seperti apa sih Pak? Oh ya, untuk SHI perannya adalah kita memproduksi ekstrak bahan alam yang nanti digunakan untuk produk tolak angin. Oh, Gitu. Ya. Dari sini ekstrak cair kemudian dibawa ke Sido Muncul untuk diformulasi menjadi produk akhir. Ini closed system, jadi mesin ini memang didesain tidak ada campur lagi tangan manusia. Semua berjalan dengan otomatis, Pak. Gitu. Jadi memang tetap untuk menjaga kualitas tinggi, mutu kualitas produk dari tolak angin sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Ini kita lihat ada ekstraktor ini, Pak. Ini memang didesain khusus, Pak. Jadi dengan desain seperti ini, itu solvent atau pelarut itu bisa dengan mudah menembus dinding-dinding sel dari tanaman, Pak. Oh, jadi benar-benar diambil sari yang paling betul. bermanfaat Jadi ya Pak dengan ya? demikian zat aktif bermanfaat itu benar-benar larut, Pak. semuanya di ini ya Pak berarti ya? Benar-benar Di ekstrak, gitu ya. ekstrak istilahnya, Pak. Ditarik semua, Pak. Ditarik. Gitu. Ya, gitu. Kemudian dari sini produk berupa liquid kita filter, kemudian kita transfer ke unit evaporasi. Nah, Sobat Milenial Gen Z ini yang tadi gue bilang limbah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini apa Pak? Limbah Ya. apa nih Pak? Oke, Pak. Ini adalah limbah hasil proses ekstraksi. Yang di sana, Ya, di sana. betul. Ya. Ya, biasa kita sebut sebagai solid waste. Ya. Solid waste. Ah. oke. Ini digunakan lagi Pak? Untuk Ya, apa? kita pakai, Pak. Ini kita manfaatkan untuk bahan bakar. Oh, bahan bakar? Ya, bisa ya? bahan bakar untuk menghasilkan steam. Oh, Uap-uap ya. Ya, ini sebagai langkah untuk efisiensi energi, Pak. Yes. Oh, berarti benar-benar sustainability Ya, berkelanjutan betul kita, sekali. Pak. Selain untuk bahan bakar, kita manfaatin juga sebagai pupuk. Oh, pupuk juga. Ya, Buat di organik. greenhouse ya. Ya, betul, Pak. Oh, Pupuk iya. organik, Pak. Tanaman-tanaman Ya. herbal tuh. Iya, iya. Jadi memang benar-benar muter aja gitu kan. Muter. Dari ekstrak Dimanfaatkan di sini, semuanya. jadi limbah, terus dijadiin buat stem dan Yes. jadi pupuk. Ya, jadinya nggak ada yang terbuang, Pak. Nggak ada yang- Betul, Pak. Ya. Kalau bisa disingkat ya Pak ya, habis ekstraksi bahan herbal, dievaporasi artinya diuapkan, Yap. diuapkan baru disterilisasi, dihilangkan mikrobanya, bakterinya, jamurnya. Habis itu ada lagi Pak? Habis itu
dikirim ke Sido Muncul. Dikirim ke Sido Muncul. Setelah mengunjungi ruangan ekstrak produk tolak angin, kami pun mengunjungi ruangan produksi cairan obat dalam atau COD dan bertemu dengan Pak Jeffrey Chandra selaku Plant Manager Sido Muncul. Halo Pak. Halo, selamat siang Pak Jeffrey. Halo, Pak Jeffrey. Selamat datang. Oke, Sobat Millennial dan Gen Z Times, kami berdua sudah bertemu dengan Pak Jeffrey Chandra selaku Plant Manager dari Sido Muncul. Ini kita sekarang ada di mana sih Pak sebetulnya Pak? Jadi ini adalah kita berada di suatu fasilitas produksi Sido Muncul khususnya untuk memproduksi tolak angin ya kalau kita sudah sering. Tadi saya sempat mention kalau kita di COD, tapi COD itu panjangannya apa sih Pak? Itu adalah cairan obat dalam Pak. Cairan obat dalam. Jadi cairan obat dalam itu adalah suatu produk yang dimana kita memproduksi cairan kemudian kita kemas dalam saset ya. Jadi nantinya di sini nggak cuma tolak angin aja ya, tolak angin yang sudah kita kenal, tapi juga ada tolak angin flu, tolak angin anak dan sebagainya ya. Oke, kita masuk ke dalam aja ya Pak, langsung Pak. Let's go. Cek. Tempat ini adalah ruangan untuk memproduksi cairan obat dalam yaitu tolak angin. Semua produksi di dalam ruangan ini dilakukan dengan mesin yang tujuannya untuk meminimalisir kesalahan dalam proses produksi. Hanya saja ada satu orang pengawas yang berfungsi untuk mengawasi sistem kontrol. Sobat Millennial and Gen Z Times, kami bertiga sekarang sudah ada di lantai 2 dari fasilitas COD-nya Sido Muncul. Dan di sini kelihatannya tempat pengepakan ya, tempat pengemasan. Packaging. Tapi iya, kita akan tanya ke ahlinya, langsung ke Pak Jeffrey. Gimana Pak? Ya, jadi kita tadi sudah melihat proses pembuatan cairannya. Oh iya, yang di atas Kemudian tadi yang ya. dari lantai atas tadi itu cairan itu akan dialirkan ke lantai 2. Oh. Lantai kedua kemudian dikemas seperti ini. Iya. Ya, Jadi langsung di sini ya. Ya, jadi sampai di sini ini adalah 100% tertutup ya. Jadi ini sudah sampai dengan tertutup, tidak ada sentuhan tangan Manusia. ataupun terpapar dengan udara luar. Nah, Sobat Millennial and Gen Z, ini kita tadi udah dibilang dari Pak Jeffrey, kita tempat pengepakan ya Pak ya, betul Pak? Nah Pak, sebelum kita ngebahas soal pengepakan ini Pak, sebetulnya yang membuat Sido Muncul nih, kan kalau di dalam negeri mah udah nggak usah ditanya lagi lah, posisinya Sido Muncul tuh udah number one. Tapi kalau di pasar internasional Pak, rahasianya apa sih Pak bisa begitu sukses Sido Muncul gitu, dan juga bagaimana sebetulnya strategi Sido Muncul membuat jamu ini bisa lebih masuk lagi ke dalam milenial, Gen Z, dan anak muda gitu Pak? Yang pertama, untuk bisa masuk ke dalam generasi terbaru sekarang ini ya, kita membutuhkan yang namanya kepraktisan. Kalau zaman dulu kita minum jamu harus diseduh, harus di kasih air, kemudian ada ampasnya, sangat susah ya begitu ya. Sekarang ini kita sudah muncul ini membuat suatu produk itu yang mudah gitu ya dikonsumsi ya. Kalau kita melihat tolak angin yang ini di bawah ini ya, kita tinggal buka, kita tinggal minum langsung ya. Khasiatnya itu luar biasa, bisa langsung dirasakan begitu ya. Itu adalah kuncinya kepraktisan. Yang kedua adalah inovasi daripada produknya sendiri. Jadi kami memiliki lab research and development yang setiap tahunnya itu harus mengeluarkan produk jadi ke pasaran adalah sekitar 5 sampai 10. 5 sampai 10 produk baru ya. Itu yang keluar ke pasaran. Tetapi yang di dalam dapurnya sendiri kita menyiapkan lebih dari 20 sampai 50 produk yang akan dikeluarkan terus ya Pak, biar bisa kita harus dapat halal berinovasi baru ya. Jadi dari total produknya Sido Muncul yang sekarang berada di pasaran ada lebih dari 200 macam produk. Nah, kita terus mengikuti dengan dinamika kondisi pasar market dalam negeri dan luar negeri begitu. Dan untuk produk alami ini Sido Muncul itu hampir semua penyakit ini yang kita ada di sekarang ini itu ada jamunya, ada kapsulnya gitu ya. Secara herbalnya tuh alam tuh menyediakan begitu. Ya itulah inovasi itulah yang terus kita
lakukan itu untuk membuat Sidomuncul itu terus Mungkin berkembang. dari situ teman-teman Gen Z dan Ya, milenial bisa. tuh seneng karena praktis aja Benar. gitu. Nah, sobat milenial and Gen Z and Time, tadi udah dikasih lihat gimana tolak angin itu diproduksi ya. Prosesnya. Dari mulai di atas atau di lantai 3 itu mesinnya menghasilkan cairan obat dalam, terus kemudian dikirim ke sini, kemudian Packaging. di packaging gitu. Sangat rapi dan sangat modern sekali ya Modern Pak sekali. Jeffrey ya. So, terima kasih Pak Jeffrey atas waktunya. Kita Terima kasih, sangat Pak Jeffrey, terbantu Pak. sekali. Terima kasih, ya. Nah, sobat milenial Gen Z, orang pintar minum tolak angin. Selanjutnya kami mengunjungi ruangan retain sampel dan bertemu dengan Ibu Wahyu Widayani selaku Factory Head Sidomuncul. Tempat ini adalah ruang penyimpanan sampel setiap produksi dari semua produk Sidomuncul yang disimpan untuk beberapa waktu. Oke Bu, ini kan gedung retain sampel ya Bu ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan nggak Bu, aktivitas apa yang ada di sini Bu? Area ini untuk menyimpan retain sampel atau sampel pertinggal. Jadi setiap kali produksi kami akan mengambil sampel untuk kita simpan selama beberapa waktu. Nah, Bu Wahyu, ini kan semuanya tolak angin ya di sini ya. Kalau misalnya dari Sidomuncul sendiri, uji toksisitasnya seperti apa sih Bu? Sehingga dapat kesimpulan bahwa tolak angin ini aman dikonsumsi setiap hari Bu. Jadi kalau uji toksisitas itu kan uji yang kita lakukan di hewan uji ya. Tentunya kita produksi sebelum produk itu dibuat, sebelum produk itu diluncurkan. Kita pastikan bahwa produk ini aman. Kalau uji toksisitas ya nggak mungkin kita lakukan di orang, pastikan di hewan uji. Nah, nanti ada caranya bagaimana mengeceknya dan bagaimana membacanya. Kalau untuk toksisitas akut itu kita berikan setelah 24 jam, nanti kita lihat ada hewan yang mati atau tidak, bagaimana dengan organnya. Kalau toksisitas subkronik itu kita berikan selama 3 bulan dan itu akan kita ambil sampelnya, kita akan periksa organ-organ tubuhnya. Nah, dari situ nanti bisa kita simpulkan berapa lama tolak angin itu akan boleh dikonsumsi setiap saat. Nah, Bu Wahyu, untuk pertanyaan berikutnya, sebetulnya bagaimana sih kalau untuk memastikan masyarakat tuh kayak percaya kalau tolak angin dan juga produksi Sidomuncul lainnya tuh memang mutunya terbaik atau terjamin seperti apa Bu? dari Oke, Sidomuncul? baik. Jadi kami ini adalah industri obat bahan alam yang ada di bawah pengawasan Badan POM. Tentunya kami ada aturan-aturan yang harus dijaga untuk memenuhi sertifikasi yang diterapkan Badan POM untuk industri obat bahan alam ini adalah CPOTB, dan di situ kami harus melakukan berbagai macam uji dari bahan awal hingga produk akhir, memastikan produk tersebut setelah kita produksi aman untuk dirilis ke konsumen. Di samping di bawah pengawasan Badan POM, kami juga memiliki sertifikasi halal BPJPH, ya. Kemudian juga kami memiliki berbagai sistem ISO, di antaranya ISO di bidang pangan, HACCP dan ISO 22001, kemudian ISO untuk mutu 9001, ISO untuk laboratorium 17025, kemudian ISO di bidang lingkungan 14001, ISO di energi 50001, kemudian ISO untuk K3 di 45001. Jadi dengan berbagai ISO, dengan berbagai sertifikasi, kemudian ada di bawah pengawasan Badan POM, kami diaudit secara ketat. Itu tentunya menjamin bahwa kami melaksanakan produksi dengan benar dan produk yang kami keluarkan ini aman untuk dikonsumsi segala kalangan, tentunya sesuai dengan keterangan yang tertera di masing-masing saset. Siapapun boleh mengkonsumsi sesuai dengan peruntukannya. Oh, oke. Jadi memang uji toxicity-nya juga berjalan baik, terus juga uji mutunya dari sertifikasi ISO segala macamnya membuat tolak angin dan juga produksi Sidomuncul lainnya aman dan nyaman untuk diminum semua kalangan. Betul begitu Bu? Betul. Apalagi untuk generasi-generasi yang muda ya Bu. Iya, Ya. betul. Kualitas terjaga. Kualitas terjaga. Sangat terbaik.
Millennial and Gen Z Ident Time. Gua dan Uncle sekarang sudah berada di salah satu restoran yang cukup unik ya. Uncle, Cukup ya, unik. di Semarang. Namanya apa? Kuno Kuni. Kuni. Ya, Kuno Yes, Kuni. Kuno Yang Kuni. jadi pas kan Tuh, tadi iya, kita iya, habis iya. keliling Pas pabrik tadi. Sido muncul. Perut lapar, ngisi perutnya di sini. Sini. Di Kuno Kuni. View-nya keren nih Ji. View-nya keren juga, ada light city light gitu City kan. light, Terus juga di terus, dalamnya tuh iya. banyak barang-barang antik yang nanti bisa Seru. dilihat deh. Oke, kita ke dalam dulu ya. Kita udah gak sabar banget pengen makan. Lapar. Yuk, Let's go. Restoran ini juga dilengkapi galeri dengan beragam koleksi barang kuno yang dipajang di dalamnya. Menu yang ada di restoran ini juga cukup bervariasi, yaitu aneka masakan Indonesia dan juga Western. Jika berkunjung ke Semarang, tempat ini cocok untuk dijadikan tempat kuliner serta menjadi tempat untuk berbuka puasa bersama. Ada satu yang spesial, Uncle. Apa tuh? Minuman yang kita pesan. Ini cuma ada satu di sini, di Kuno Kuni. Kuno Kuni. Apa, Ini- Uncle? Ini teh dengan tolak angin. Ya, jadi namanya adalah tolak angin tea. Nih, kita cheers dulu. Cheers ya. Kita coba nih. Wah, Ke hidung enak banget ya, Uncle, ya? gila gue Iya, rasanya. nih lak-lakan gue nih. Angkat banget ya, Enak banget, iya. langsung sampai hidung gitu ya. Dan nggak kemanisan ya. Enggak, Pas. ini recommended banget ya buat lo. Sekarang kita cobain. Lo mau nyoba apa? Ini dulu kali ya? Royal crispy Oke. dulu dong. Oke. Kita ambil dari ini. Coba gua langsung tahan ya. Tahan. Wah. Udah, biarin aja. Kriuk banget nih. Atasnya kayak crackers gitu ya, Uncle ya. Iya. Tuh. Ini ya. Ini tapenya ini kan? Di Iya. dalam ini ya? Nih. Oh, gila Rasanya tapenya nih. berasa banget ya. Sobat milenial dan Gen Z, ini crackersnya. Yes. Di bawahnya ada tapenya. Enak ya? Langsung makan ya. Cobain ya. Tape berasa. Tapenya berasa. Ini juga crispy. Apa ini dia aja? Kayak crackers gitu sih, Iya, Uncle iya. ya. Buat ngelapisin kayak sandwich jadinya. Kita coba ini kali ya. Ini Lumpia dong, ya? Lumpia. Kalau bisa dilihat, Pakai bumbunya kali aja ya. sobat milenial and Gen Z, ini paling cocok dicampur sama cocolan sausnya. Kental banget sausnya. Kalau mau pakai cabai sama timunnya boleh. Cocolan sausnya tuh manis ya, nggak pedes ya. Gua nggak bisa berkata-kata. Manis, enak banget. Enak nih. Kita tutup Oke. dengan minum teh lagi ya. Tolak angin tea. Orang pintar Minum. tolak angin. Enak banget. Kita mau ngabisin makanan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya barengan gua dan juga Uncle Wawan. Dadah.